البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Berikutnya, ini Bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk babul haid. Yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, bab yang baru, bab tentang haid. Masih di kitab Thaharah. Disebutkan di sini oleh saya Muhammad bin Nizam tentang permasalahan haid. Ya, sebelum kita masuk dalam hadis-hadis yang ada, di sini ada pembukaan yang penting tentang masalah haid. Dan hendaknya juga seorang suami mengetahui tentang masalah haid karena dia mempunyai kewajiban tentang istrinya. Demikian juga mungkin dia mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan atau yang semisalnya. Disebutkan bahwa haid secara bahasa itu artinya sailan, mengalir, ya seperti itu. Kemudian secara syariat bisa ditulis haid itu adalah damun yakhruju min rahmil mar'ah fi awqati makhsusah, darah yang keluar dari rahim perempuan di waktu-waktu yang tertentu. Yaitu namanya haid secara syariat. Di situ ada beberapa bahasa istilah dari haid, ya disebutkan ada haidun, nifasun, dirasun, tamsun, iksarun, dahikun, iraqun, firaqun, tamsun, ikbarun. Nah, demikian. Yang masyhur ya ini haid ini, kemudian ada yang mengatakan nifas, ada yang mengatakan dahik. Oleh karena itu sebagian mengatakan kisahnya istrinya Nabi Ibrahim, fadahihat wa basyarna bi Ishaq wa ra Ishaq wa Yaqub. Diartikan dhahikat itu dengan apa? Dengan maka dia haid. Nah, seperti ini adalah lemah. Ya, ini dia tertawa demikian. Kemudian disebutkan di sini permasalahan yang penting anwa'ud dima allati takhruju min farjil mar'ah. Nah, bisa ditulis jenis-jenis darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada 3. Yang pertama damul haid. Darah haid. Ya. Yaitu apa? Damun tabi'i, darah tabiat, ya, darah kebiasaan perempuan. Kharijun ala jihati sihah, keluar karena sehat ya, keluar darahnya itu sebagai bukti dia sehat. Inda bulughil mar'ah, ketika apa? Ketika balik, perempuan itu balik keluar haid itu. Tsumma yantahi fi awqati ma'lumah, keluar kemudian berhenti di waktu tertentu, itu haid. Yang kedua adalah yang keluar dari kemaluan perempuan, damun nifas, darah nifas. Wa huwal kharij ba'da faraghi rahm minal janin. Darah yang keluar setelah selesai, ya, setelah selesai rahim dari janin melahirkan. Demikian. Au nahwi atau yang semisalnya. Itu nifas, keluar setelah apa? Melahirkan. Yang ketiga, damul istihadah. Damul istihadah ini bukan darah haid, ini darah istihadah, ma'ruf di antara perempuan. Beda antara haid dan istihadah. Walaupun ada huruf ha, ya, dot, tapi lain. Istihadah itu adalah damun fasad, darah rusak laisa bi'adah, tidak biasa. Darah yang rusak yang bukan biasa. Wala tab, demikian juga bukan tabiat. Wa inna ma yakhruju bisa babi inqita'i irqin. Sebabnya keluar, ini sebab keluarnya itu karena apa? Karena terputusnya urat. Urat itu terputus, ya, kemudian keluar darah murni. Ini demikian. Kemudian masalah yang berikutnya tentang apa? Perbedaan darah istihadah dan haid. Karena akan dibahas nanti istihadah dia tetap sholat. Jangan dengan alasan ini keluar darah kemudian dia tidak sholat, ternyata itu darah istihadah. Kalau darah haid maka dia tidak sholat, demikian juga tidak puasa. Maka di sini perlu membedakan antara darah istihadah dan darah haid. Adapun darah nifas jelas setelah melahirkan. Semua disebutnya di Syarhul Mumti', beliau mengatakan at-tamyiz bainahuma lahu arba' alamat. Pembeda keduanya itu ada 4 tanda. Ini beda darah haid dan darah istihadah. Yang pertama, al-ula laun, warnanya, warna beda darah istihadah dan darah haid. Badamul haid aswad wal istihadah ahmar. Darah haid itu hitam, darah istihadah merah. Itu darah penyakit. Keluar dia karena uratnya itu putus, ya, kemudian keluar darahnya, ya darah biasa. Kalau darah haid itu hitam, kalau darah istihadah merah, seperti kita kalau terluka darah merah. Kemudian asalnya yang kedua ariqah, dalam hal lembutnya, yaitu apa? Pada mulhaid sakinun golid,
Darah haid itu adalah kental. Kental kemudian yakni kayak lembab, yakni gemuk-gemuk gitu. Ya, kental. Kemudian wal istihadah raqiq. Darah istihadah itu lembut, halus. Seperti air gitu, seperti itu. Kalau yang haid itu kental. Asalisah, yang ketiga dari sisi apa? Ar-raihah, sisi baunya. Pada haid muntinun karihun. Darah haid itu adalah bau. Kemudian jelek, tidak enak. Bau tidak enak, karih. Bau yang busuk. Wal istihadah ghairu muntin. Adapun darah istihadah tidak bau yang jelek. Yang demikian. Bukan bau yang busuk istihadah. Li'annahu damun irqin adi, karena itu darah urat biasa. Seperti seorang yang dia itu terputus umpamanya uratnya, kemudian kena pisau umpamanya keluar darah, nah seperti itu, ya baunya seperti itu, bau darah. Arabiah yang keempat, tajamud membeku. Pada haid la yatajammad idza dhahara. Darah haid itu tidak membeku apabila tampak. Ya ini sudah karena dia asalnya kan kental tadi, tidak kemudian membeku. Kalau kita menyembelih ayam umpamanya darahnya itu kan nanti lama-lama membeku kan, saren atau istilah mereka itu. Li'annahu tajammada fi rahim, karena dia sudah membeku di rahim. Summa infajara wa sala, kemudian dia pecah, kemudian mengalir. Ya, fala ya'udu tsaniyah litajammud, tidak membeku lagi karena sudah membeku. Wal istihadah yatajammad, darah istihadah maka dia membeku. Menjadi kental dia lama-lama. Li'annahu damu irqin, karena dia darah dari urat. Ini demikian. Beliau mengatakan seperti itu. Ini secara umum ciri-cirinya, ini perbedaan darah haid dengan darah istihadah adalah seperti itu. Kemudian disebutkan di sini faedah oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang masalah darah haid ini. Khalaqallahu al-haid li hikmati tarbiyatil walad. Jadi Allah menciptakan haid itu hikmah untuk mendidik anak. Bagaimana itu? Nah, ini membuat anak, ini atau adanya anak. Apabila dia itu, ini seorang perempuan ini hamil, maka berubah apa? Berubah darah ini tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi makanan untuk apa? Untuk janinnya itu. Darahnya itu menjadi makanan. Makanan bayi yang ada di dalam perut itu. Walidzalika la tahidul hamil. Oleh karena itu, tidak haid orang yang hamil karena darahnya sudah digunakan untuk makan anak itu. Apabila dia melahirkan anaknya, maka bagaimana? Hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah itu menjadi labanan, menjadi susu. Darahnya itu menjadi susu, makanan bayi juga. Ya taqada bihi tifl, makan dengannya bayi itu. Maka jarang orang yang menyusui itu apa? Haid, jarang. Ada juga tapi jarang. Kalau umpamanya menyusui sedikit, ya demikian. Fa idza khalat al-mar'ah min haml wa radha', apabila perempuan ini tidak hamil, demikian juga tidak menyusui, maka darah ini tidak ada tempat untuk mengalirnya, tidak digunakan untuk apa-apa. Maka apa? Maka dia menjadi, yakni secara umum menjadi apa? Menjadi darah haid itu. Biasanya adalah sitah. Fi kulli syahr sitah ayam aw sab'ah. Setiap bulan itu, ini hendaknya laki-laki tahu juga. Ya, setiap bulan itu biasanya 6 hari atau 7 hari. Haidnya itu biasanya 6 hari atau 7 hari. Dan ini disebutkan ya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ini adalah sudah ada di zamannya Nabi Adam. Kata bahwa Allah ala banati Adam. Allah jadikan ini untuk anak perempuan Bani Adam. Ya demikian. Ya demikian sejak dari dulu haid itu sudah ada. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.